Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas kewarganegaraan C G074 ingin mempresentasikan tentang proyek Citizen tentang fasilitas negara untuk warga negara dan pemberian warga negara untuk negara. Kelompok kami terdiri dari Anisha Dela Safitri 0316, Diah Nur Astutik 0317, Anisha Rizky Wijayanti 0026. Pembahasan proyek Citizen kami tentang Muktamar Puskesmas. Puskesmas sebagai fasilitas yang disediakan negara untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa sebagai pengajar di masa pandemi. Peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang peduli serta menjadi panutan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan dengan teman saya. Puskesmas, fasilitas negara untuk warga negara. Next. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima, dan terjangkau oleh masyarakat. Puskesmas didirikan pada tahun 1968 ketika dilangsungkan Rapat Kerja Kesehatan Nasional atau Rakerkesmas di Jakarta. Melalui Rakerkesmas, timbul gagasan untuk menyatukan semua pelayanan kesehatan tingkat pertama ke dalam suatu organisasi yang dipercaya dan diberi nama Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Puskesmas juga memiliki fungsi, yaitu sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, membina peran serta masyarakat atau mengedukasi masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka kemampuan untuk hidup sehat, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Next. Dengan adanya puskesmas, masyarakat juga merasa terbantu dengan keberadaan puskesmas di daerah tertentu. Khususnya masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah akan sangat terbantu dengan program maupun pelayanan yang diberikan. Dalam prosedurnya, pendaftaran puskesmas juga sangat mudah, yaitu mendaftarkan identitas pasien di ruang loket agar tercatat dalam kartu kunjungan pasien dengan menunjukkan kartu identitas berupa KTP, asuransi kesehatan, dan jaminan. Setelah dipanggil, pasien akan diarahkan ke ruang dokter sesuai dengan keluhan yang dialaminya. Kemudian setelah diperiksa, pasien dapat mengambil obatnya. Negara juga memudahkan masyarakat untuk pembayaran puskesmas atau rumah sakit, yaitu dengan memberikan layanan berupa BPJS Kesehatan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Yang kedua yaitu mahasiswa sebagai pengajar di masa pandemi. Pemberian warga negara untuk warga negara. Pemberian warga negara untuk negara. Next. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kinerja sistem pendidikan di seluruh dunia. Imbas dari pandemi dalam sistem pendidikan Indonesia adalah ditutupnya sekolah, universitas, dan perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan kegiatan belajar mengajar terhambat. Demi berlangsungnya proses belajar mengajar, UNESCO merekomendasikan penggunaan program pembelajaran jarak jauh dan membuka aplikasi serta platform pendidikan yang dapat digunakan sekolah atau perguruan tinggi untuk menjangkau pelajar mahasiswa dari jarak jauh. Namun yang menjadi masalah utama adalah dengan keterbatasan proses belajar mengajar secara daring, yaitu sulitnya penerimaan materi terhadap siswa didik dan mahasiswa didik. Penyampaian materi dengan metode pembelajaran daring dinilai kurang maksimal dibandingkan dengan sistem pembelajaran tatap muka yang biasa dilakukan. Next. Berlangsungnya proses pembelajaran secara daring ini menimbulkan masalah baru seperti sulitnya akses internet, kendala smartphone, tidak maksimalnya proses belajar mengajar. Siswa dan mahasiswa dinilai sangat kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Meskipun pembelajaran daring dinilai sebagai alternatif terbaik demi mencegah penularan virus COVID-19. Kendala besar dirasakan oleh siswa sekolah dasar dalam usia perkembangan seperti siswa sekolah dasar harus diberikan pendampingan khusus oleh pengajar karena bukan hanya bimbingan materi yang diperlukan, namun juga bimbingan psikologi. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan sistem pembelajaran daring yang diterapkan sekarang. Next.
Banyak siswa sekolah dasar yang meminta bantuan kepada yang lebih tua, termasuk mahasiswa yang juga melakukan kegiatan belajar daring. Banyak siswa sekolah dasar yang meminta bantuan berupa penjelasan materi yang lebih rinci, ataupun ketika orang tua siswa kurang menguasai materi. Siswa biasanya membentuk kelompok belajar dan meminta mahasiswa untuk menjadi pengganti sosok figur dari guru. Hal ini setidaknya sedikit membantu para siswa sekolah dasar untuk memahami dan tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Setidaknya banyak orang tua yang terbantu karena adanya mahasiswa yang berkenan untuk mengajar siswa sekolah dasar karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua di daerah tempat penulis tinggal, yaitu tempat saya. Next. Jadi kesimpulan dari citizen kami, dengan adanya puskesmas dapat membantu negara untuk mencapai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud yaitu dalam kesehatan, semua masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang sama agar tercipta masyarakat yang sehat. Derajat kesehatan merupakan pilar utama bersama-sama dengan pendidikan dan ekonomi yang sangat erat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang tangguh, produktif, dan mampu bersaing untuk menghadapi semua tantangan yang akan dihadapinya. Sebagai mahasiswa, harus melaksanakan kewajiban peran terhadap lingkungan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh mahasiswa khususnya di masa pandemi ini. Ya, kegiatan ini juga mencerminkan bahwa mahasiswa merupakan iron stok yang dapat memberikan contoh yang baik dan dapat menjadi penerus generasi bangsa. Karena mahasiswa dan remaja maupun anak-anak adalah investasi negara di masa pandemi. Dengan melakukan mahasiswa juga ikut dengan melakukan kegiatan ini, khususnya di masa pandemi, mahasiswa juga ikut andil dalam membuat generasi berkualitas bagi pendidikan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.